Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di praktikum data mining ya, khususnya untuk hari ini kita akan mulai masuk ke algoritma di data mining yang juga merupakan algoritma di machine learning. Nah, mungkin sedikit review dulu saja gitu ya sebelum kita masuk ke dalam praktikumnya. Mungkin bisa kita ingat dulu kembali karena sudah banyak yang mengambil mata kuliah machine learning di tahun lalu ya, dan juga mungkin beberapa ada yang mengambil machine learning di semester sekarang. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, machine learning itu ada yang disebut dengan unsupervised learning, artinya variabel targetnya itu belum diketahui labelnya. Kemudian supervised learning, ini variabel targetnya sudah memiliki label. Nah, untuk unsupervised learning, karena dia belum memiliki label gitu ya, maka algoritma yang paling sering digunakannya adalah clustering atau pengelompokan. Nah, kemudian untuk supervised learning, itu karena variabel targetnya sudah memiliki label, maka nanti cenderung ke dalam algoritma regresi atau ke dalam algoritma klasifikasi. Nah, hari ini yang akan kita coba praktikumkan adalah unsupervised learning dengan algoritmanya yaitu clustering. Nah, di clustering ada yang hierarkikal gitu ya, ada yang hierarki, ada yang non hierarkikal. Kalau yang hierarki ini pengelompokannya itu ada tingkatan hierarkinya gitu, ada penggabungan, ada yang disebut sebagai aglomeratif, kemudian ada yang divisif gitu ya. Kemudian yang non hierarki ini yang mungkin paling sering kita gunakan gitu ya, ada k-means, kemudian ada k-medoid, kemudian ada k-median, dan ada juga k-mods gitu ya. Untuk yang non hierarki ini perlu diketahui dulu berapa k-nya, k klasternya. Nah, sementara kalau di hierarki kita tidak perlu mengetahui dulu berapa k-nya karena nanti setiap unitnya tergantung. Kalau aglomeratif itu dari bawah ke atas gitu ya, jadi setiap unit atau objek atau pengamatannya itu di level 0-nya itu dianggap sebagai satu klaster, kemudian di level satunya di hierarki yang ke satunya dia akan digabungkan berdasarkan jarak terdekatnya. Sementara kalau divisif, keseluruhan datanya itu dimulai dari top to bottom atau keseluruhan datanya dianggap sebagai satu klaster, kemudian nanti ada splitting, dia dipecah menjadi beberapa klaster sampai pada akhirnya itu membentuk setiap unitnya menjadi sebuah klaster yang terdiri dari satu elemen atau satu member. Nah, hari ini yang akan kita coba bahas adalah tentang agglomerative hierarchical clustering. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya, apalagi yang sudah belajar machine learning-nya di semester lalu atau di tahun akademik sebelumnya. Kita akan coba bahas terkait agglomeratif. Mungkin ini nanti bisa dibaca saja ya, karena sudah dijelaskan di kelas juga. Contoh-contoh pemanfaatan dari clustering itu ada dalam rekomendasi film gitu ya, kalau dia pakai collaborative filtering, kemudian customer segmentasi, kemudian ada data summarization, juga bisa digunakan untuk dynamic trend detection, ada multimedia data analysis, kemudian ada biological data analysisnya juga, kemudian ada social network analysis. Nah, sebenarnya teknik clustering itu bukan hanya aglomeratif atau divisif saja, dan juga bukan hanya k-means dan k-mods saja, dan juga k-medoids gitu ya. Ada juga k-median. Nah, clustering itu sebenarnya banyak sekali algoritmanya, tergantung dasarnya itu berdasarkan apa. Misalnya ini feature selection method, itu kita gunakan PCA, kemudian kalau berdasarkan probabilistic dan generative model, ada yang namanya algoritma IM algorithm,
Kemudian distance based. Nah, ini yang selalu kita pelajari. Jadi kita selalu belajarnya itu tentang clustering berdasarkan jaraknya gitu ya. Kemudian ada yang berdasarkan density dan grid based methods. Ini ada di Biscan, Dencru, Optics dan lain sebagainya. Kemudian ada juga beberapa metode lain. Nah, bagi yang tertarik untuk clustering di dalam skripsinya mungkin bisa dilihat dari dasar-dasar ini gitu ya, karena banyak sekali. Bukan hanya berdasarkan clustering yang didasarkan pada jarak. Yang didasarkan pada jarak ini yang kita pelajari. Jadi tadi juga sudah disebutkan ada hierarkikal dan ada juga non-hierarkikal. Nah, hari ini yang akan kita coba praktikumkan adalah aglomeratif. Gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aglomeratif? Aglomeratif itu adalah salah satu algoritma dalam hierarchical clustering gitu ya. Di mana nanti sama saja sebenarnya yang ada di dalam K-means dan lain sebagainya ada perhitungan jarak, dan mungkin di sini hanya ingin mengingatkan kembali saja gitu ya. Perhitungan jarak itu ada yang berdasarkan jarak Euclidean, ada yang berdasarkan jarak Manhattan, dan ada bentuk-bentuk jarak lainnya gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hierarchical clustering? Mungkin ada beberapa yang sudah lupa, kita coba ingat dulu kembali gitu ya. Pengelompokan pada hierarchical clustering ini menggunakan struktur hierarkis yang berbentuk dendrogram gitu ya. Jadi nanti pada dasarnya untuk hierarchical clustering baik aglomeratif maupun divisif itu kita gunakan dendrogram. Nah, untuk aglomeratif itu dimulai dengan cluster tunggal yang tadi saya sebutkan, hanya dari satu objek per data cluster di tingkat bawah, kemudian terus ada penggabungan ke hierarki yang paling atas, di mana nanti akan pada akhirnya membentuk satu cluster yang semua objeknya itu masuk ke dalam cluster tersebut. Nah, kalau divisif itu kebalikannya. Jadi semua objek itu dianggap sebagai satu klaster besar, kemudian dia dibagi-bagi terus-menerus secara iteratif menjadi dua kelompok dan sampai pada akhirnya terpecah gitu ya. Menjadi satu klaster itu satu member. Nah, dendrogram itu apa? Dendrogram itu semacam bentuk klaster hierarkinya gitu ya. Ini merupakan terminologi dari pohon biner. Nah, akar mewakili sebuah set objek yang akan dikelompokkan dan membentuk puncak hierarki di level 0. Pada setiap levelnya, nanti entry anak atau node yang merupakan subset dari seluruh set data menggambarkan sebuah cluster. Gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa untuk aglomeratif itu kita ada bottom to top gitu ya, tapi kalau divisif itu top to bottom gitu ya. Tapi sama dua-duanya itu menggunakan jarak gitu ya. Nah, ini perbedaan utamanya. Kalau aglomeratif itu dimulai level 0-nya ada di sini. Ini misalnya kita punya 5 objek. 5 objek ini di level 0-nya dia dianggap sebagai masing-masing satu klaster, kemudian nanti dihitung jarak masing-masing objeknya, dapat misalnya ternyata jarak yang terkecilnya adalah AB, maka A dan B ini dijadikan klaster di level 1 gitu ya. Kemudian dihitung lagi jaraknya, setelah itu didapatkan yang terdekatnya itu adalah DE, maka D dan E ini jadi satu klaster di hierarki yang kedua gitu ya. Kemudian di hierarki ketiganya ada CDE yang tergabung hierarki 4 sampai dengan yang terakhirnya itu satu kesatuan dari semua objek. Nah, tetapi kalau divisif itu kebalikan, dia mulainya dari sini gitu ya. Semua objeknya dianggap sebagai satu klaster, kemudian dia splitting, kemudian nanti dapat mana jarak yang terdekat, dan seterusnya sampai terpecah menjadi ini. Nah, yang akan kita praktikumkan adalah agglomerative clustering. Gitu ya. Dimana di dalam agglomerative clustering ukuran kedekatannya itu ada beberapa algoritma gitu ya. Ada yang menggunakan single linkage yang ini. Kemudian ada yang menggunakan complete linkage, ada yang menggunakan average linkage, ada centroid linkage dan ada Ward's method. Gitu ya.
Nah, ini perbedaan utamanya. Jadi kalau single linkage itu dia dilihat dari jarak terdekatnya gitu ya. Jarak terdekat dari setiap objeknya terhadap cluster yang terbentuk atau antar objeknya. Kemudian kalau complete linkage itu yang dilihat adalah jarak terjauhnya. Kemudian kalau centroid itu dari centroidnya, jarak antar centroidnya, dan average itu jarak dari rata-ratanya. Nah, ini untuk mengingatkan kembali, algoritma di dalam pengelompokan hierarkis itu yang pertama, kita siapkan dulu sebuah datasetnya yang terdiri dari n objek. Kemudian nanti kita hitung jarak antar objeknya yang akan dibentuk dalam matriks gitu ya, matriks jarak yang di sini dinotasikan sebagai delta. Kemudian metode linkage-nya, ukuran kedekatannya tadi ada single linkage, kemudian ada complete linkage, ada average, ada centroid, juga ada Ward's method. Nah, karena aglomeratif, maka yang pertama inisialisasi level hierarki H sama dengan 0. Artinya semua objeknya itu dianggap satu cluster gitu ya, masing-masing satu objek satu cluster. Kemudian nanti bagi D itu menjadi n cluster, yang tadi dilihat jarak mana yang paling terdekat, maka nanti akan dijadikan atau digabungkan menjadi sebuah cluster baru. Kemudian nanti hapus klaster lama di hierarki yang selanjutnya, gabungkan klaster yang terdekat, hitung lagi jaraknya sampai dengan diulangi gitu ya dalam beberapa iterasi, di mana iterasinya dihentikan ketika semua objek bergabung pada satu klaster. Gitu ya. Nah, ini untuk single linkage yang kita lihat itu adalah jarak terdekatnya. Ini untuk gambaran saja kalau kita hitung secara manual ya. Jadi kita punya matriks jarak seperti ini. Kemudian nanti dilihat dari matriks jarak ini ternyata jarak yang paling dekatnya itu adalah objek antara objek 1 dan objek 2 yang ini. Maka dia dijadikan sebagai klaster baru di level 1. Nah, kemudian kita akan memperbaiki matriks jarak ini sehingga matriks jarak ini ya dengan menggunakan single linkage sehingga kita hitung jaraknya dengan menggunakan minimum. Nah, kita harus mengukur jarak cluster C12 ini terhadap objek yang lain gitu ya, yaitu 3, 4, dan 5. Jadi cluster 1, 2 terhadap objek 3, nanti 1 dan 3, jarak dari objek 1 ke 3, kemudian jarak dari objek kedua dan ketiga dilihat mana yang paling minimumnya. Misalnya di sini yang paling minimum D13 yaitu 6, kemudian D23 dan 5. Ternyata jarak yang minimumnya adalah jarak D23 yaitu nilainya adalah 5. Dan seterusnya dilihat lagi misalnya kita akan ukur jarak antara klaster 1, 2 terhadap objek keempat, maka yang dilihatnya 1 ke 4 gitu ya. Kemudian 2 ke 4 mana yang paling minimum? Ternyata yang 9. Kemudian lihat lagi jarak dari 1, 2 ke objek kelima, 9 dan 8. Dia yang paling kecilnya adalah 8. Maka nanti akan diperoleh matriks jarak yang baru seperti ini, sama seperti tadi, lihat mana yang paling minimum, kemudian digabungkan menjadi satu klaster. Ternyata dari sini yang paling minimumnya adalah jarak antara objek 4 dan 5, yaitu ini. Sehingga di level yang kedua, objek 4 dan 5 ini digabungkan menjadi satu klaster. Ulangi lagi terus gitu ya perhitungan jaraknya, kemudian cari mana yang paling minimum, update lagi matriks jaraknya sampai dengan terbentuk satu klaster di mana seluruh anggotanya mencakup semua elemen atau objeknya. Nah, ini kalau kita gambarkan dendrogram secara manualnya ya. Tadi kan kita punya 5 objek. Di level 0 ini ada 5 klaster. Masing-masing objek 1 itu klaster 1, objek 2 klaster 2, objek 3 klaster 3, objek 4 klaster 4, objek 5-nya klaster 5. Kemudian tadi setelah dihitung jaraknya, ternyata di level hierarki yang ke-1, jarak di dari matriks itu yang terdekatnya adalah objek 1, 2, maka ini dijadikan sebagai satu klaster. Kemudian dihitung lagi matriks jaraknya, ternyata di level yang atau hierarki H2, jarak yang paling dekatnya adalah objek 4 dan 5, maka di level hierarki 2 ini terbentuk 3 klaster.
Kemudian dihitung lagi matriks jaraknya, ternyata objek ketiga dengan klaster 45 itu memiliki jarak yang paling minimum, sehingga di hierarki yang ketiga terbentuk 2 klaster. Nah, akhirnya pada hierarki yang terakhir terbentuk satu klaster yang semua unit atau objeknya masuk ke dalam elemen tersebut. Nah, ini adalah cara pembangunan dendrogram nanti yang akan kita praktikumkan di dalam Python-nya itu menggunakan software gitu ya, bagaimana membangun dendrogram menggunakan software. Tapi yang ini harus diingat lagi dulu gitu ya sebelum kita gunakan Python-nya. Nah, ini untuk single linkage. Kalau untuk complete linkage ya yang dicari adalah nilai maksimumnya. Tapi dari matriks jarak yang sudah diperbaruinya tetap yang dilihatnya adalah bukan matriks, maksud saya adalah jarak yang terdekatnya. Average linkage itu yang dicari adalah rata-rata jaraknya. Kemudian kalau centroid itu adalah jarak antar centroidnya. Dan Watt's method itu yang dilihat adalah nilai dari sum square errornya, sehingga nanti akan diperoleh jarak antar klasternya itu menggunakan persamaan ini. Nah, kita mulai untuk praktikumnya, kita gunakan data tentang mall gitu ya, pengunjung mall gitu ya, mengenai misalnya di sini sebuah mall ini ingin mengelompokkan 200 orang pengunjungnya berdasarkan fitur pendapatan tahunan dan spending score. Datanya bisa di-download di sini gitu ya. Kemudian pengelompokan pengunjung ini dibutuhkan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan, strategi pemasaran agar tingkat pendapatan mall tersebut meningkat. Nah, untuk memudahkan perhitungan karena datanya besar, kalau tadi kan cuma 5 objeknya gitu ya, jadi terbayang kalau sekarang kita gunakan Python karena datanya cukup besar atau ukuran sampelnya itu ada 200 orang. Nah, yang pertama, import dulu library yang dibutuhkan. Kita butuh library pandas, kemudian matplotlib, sklearn, dan scapy. Datanya dipanggil, kemudian pilih fitur yang akan digunakannya, nanti gunakan metode linkage-nya apa, single, complete, words, dan lain sebagainya. Kemudian kita bangun dendrogram. Nah, kemudian nanti tentukan banyaknya cluster K yang diinginkan dan lakukan clustering sesuai dengan jarak dan metode linkage yang diinginkan. Nanti akan ada visualisasi, kemudian setelah hasil visualisasinya kita mungkin membutuhkan gitu ya dari 200 data itu masing-masing anggotanya apa, anggotanya itu objek berapa saja. Nanti data hasil clusteringnya bisa kita simpan dalam bentuk Excel. Nah, silahkan dibuka masing-masing pattern-nya. Seperti ini ya, tadi sudah dijelaskan. Kita butuh library pandas, kemudian matplotlib, kemudian sklearn. Karena kita akan menggunakan agglomerative clustering, ya nanti import gitu ya function dari agglomerative clusteringnya. Kemudian kalau dibutuhkan rescaling dengan standarisasi ya masukkan standar scalar. Kemudian kita butuh juga SciPy cluster.hierarchy yang kita singkat sebagai SCH. Kemudian silahkan panggil datanya, tadi sudah diberikan linknya gitu ya, datanya tentang mall customer. Kita tunggu dulu sampai dengan library-nya terbaca. Oke, di sini sudah terbaca. Kita panggil datanya. Kemudian kalau teman-teman pengen lihat datanya seperti apa, tinggal dipanggil aja sesuai dengan nama ini atau gunakan print. Tergantung keinginan masing-masing ya. Kita panggil datanya, nanti akan muncul sesuai dengan yang kita gunakan. Jadi di data ini ada customer ID, ada gender, kemudian ada umur, ada annual income, pendapatan tahunan, dan juga spending score-nya. Nah, data ini akan kita lakukan pengelompokan berdasarkan annual income dan spending score-nya. Jadi kita punya dua fitur, ini X1 dan ini adalah X2-nya. Sehingga datanya kita
pisahkan dulu gitu ya, fitur mana aja yang akan dijadikan sebagai fitur atau variabel untuk pengelompokan dalam clusteringnya. Nah, ingat lagi seperti biasa, kita ini indeksnya gitu ya, ini indeksnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Tadi yang akan kita gunakan adalah fitur annual income dan juga spending score. Jadi kita gunakan iLoad gitu ya. Dari nama datanya tadi sesuaikan masing-masing kalau berbeda atau modifikasi. Kemudian titik koma, ini indeksnya adalah 3. 3 titik ini artinya sampai dengan yang terakhir, maksudnya seperti itu. Kalau mau dituliskan di belakangnya 5, ingat kalau dituliskan di belakangnya itu harus 4 ditambah dengan 1. Kemudian kalau ingin dicoba gitu ya, setelah kita pisahkan fiturnya, gunakan .head seperti biasa, nanti akan muncul fitur yang akan kita gunakan untuk pengelompokannya, yaitu fitur tentang pendapatan tahunan dan spending score-nya. Nah, sekarang kita coba metode linkage-nya dulu ya. Misalnya, ini kita gunakan metode single, maka tuliskan single. Jadi, yang di sini itu seperti biasa bebas gitu ya, namanya boleh dimodifikasi. SCH itu tadi dari library yang kita singkat sebagai SCH, kemudian .linkage, ini adalah functionnya, ini data fiturnya tadi. Fiturnya apa? Yaitu X1 dan X2 atau yang kita tulis sebagai X. Maka dituliskan kemudian metode kedekatan yang ingin digunakannya apa? Kita gunakan yang pertama single dulu gitu ya. Kemudian kita coba gambarkan dendrogramnya. Kalau tadi kan kita coba apa namanya? Saya jelaskan secara manualnya dengan data yang kecil gitu ya. Sekarang datanya besar. Kita gunakan sch.dendrogram, kemudian nama di sini itu harus sama dengan yang kita tuliskan di sini seperti biasa. Kemudian ya labelnya itu jarak, kemudian kalau ingin menyimpan dendrogramnya, nah ini nama filenya apa dan extensionnya apa, tinggal tuliskan. Di sini .png. Maka nanti di directory tempat kita bekerja ini akan muncul file ini gitu ya. Kita enter. Nah, sebentar ini belum saya run ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah hasil dendrogram untuk metode single. Lihat banyak sekali ya, karena datanya itu ada 200, maka di level 0-nya ya ada 200 cluster gitu ya. Kemudian nanti dia di level 1 dan seterusnya bergabung berdasarkan jarak yang paling dekat dan seterusnya. Nah, sebelum kita tentukan K optimalnya, tadi kan ada beberapa metode gitu ya, kita coba yang complete gitu ya. Kita coba complete linkage. Yang di sini. Kemudian ini boleh diganti gitu ya, dendrogram complete misalnya. Kita run. Nah, cukup berbeda ya dibandingkan dengan single yang terlihat terlalu banyak sekali cluster yang terbentuk gitu ya dibandingkan dengan menggunakan complete linkage. Ini lihat, ini lebih enak dilihat gitu ya. Walaupun sebenarnya sama gitu di level 0-nya itu ada 200 cluster. Nah, kalau ingin dilihat tadi dendrogram yang kita simpan dalam bentuk extension.png ya dilihat di directory-nya. Yang ini, nah, ini yang pertama, tadi ini yang menggunakan single linkage. Kemudian yang ini kita gunakan complete linkage. Ya, nanti silahkan bisa dibuka di sini atau di direktorinya masing-masing maksud saya. Nah, kemudian misalnya kita ingin coba yang tadi ada centroid gitu ya. Ada centroid misalnya.
kita run lagi, kemudian yang ini kita tuliskan lagi sesuai dengan metodenya. Kita lihat perbedaannya cukup signifikan atau tidak gitu ya. Lihat kalau menggunakan centroid ini mirip seperti yang single linkage gitu ya. Kemudian tadi ada juga average. Ini kita tuliskan average. Kemudian yang ininya juga misalnya kita tuliskan average. Kita run dulu. Kemudian yang ini juga kita run. Nah, ini adalah hasil dendrogram kalau kita gunakan average. Kemudian yang terakhir ada metode words. Kita tuliskan word. Kemudian enter lagi. Yang ini juga misalnya kita ganti dendrogram word gitu ya. Enter. Lihat. Nah, ini ternyata yang word ini jauh lebih terlihat simple gitu ya dibandingkan dengan yang single, kemudian complete, yang average, kemudian centroid, dan juga yang yang word ini terlihat lebih simple dendrogramnya gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya di dalam aglomeratif itu adalah bagaimana kita menentukan K optimalnya. Walaupun sebenarnya biasanya secara umum ini bisa kita potong sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya ingin bentuk dalam 3 klaster, ya maka ini dipotong gitu ya. Ini jadi 1 klaster, ini klaster kedua, yang ini klaster yang ketiga. Atau ingin kita bentuk menjadi 5 klaster, maka nanti bisa berhenti di sini gitu ya. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5. Tergantung. Nah, cara menentukan klaster yang optimal yang sudah kita ketahui bersama, salah satunya adalah menggunakan koefisien siluet. Gitu ya. Sehingga di sini kita coba terapkan pemilihan keoptimalnya berdasarkan koefisien siluet. Sehingga kita butuh library sklearn.matrix, kemudian ininya diimport, silhouette samples dan silhouette score-nya. Kemudian K-nya, misalnya saya tulisnya rentangnya itu di antara 2 sampai dengan 10. Kemudian nanti yang akan kita hitungnya adalah silhouette average-nya. Cara menghitung silhouette average-nya, ini for n cluster di dalam range cluster, ini kan range clusternya tadi sudah ditentukan 2 sampai dengan 10, kemudian kita coba agglomerative clusternya berdasarkan n cluster yang ada di range ini. Kemudian jaraknya kita gunakan Euclidean, kemudian tadi misalnya kita pilih metodenya word gitu ya. Nanti tergantung masing-masing, kalau mau single ya diganti, mau complete juga yang diganti, dan seterusnya. Kemudian panggil cluster.fit dari predict dari datanya, tadi datanya adalah X atau fiturnya maksudnya. Kemudian dihitung silhouette average-nya. Kemudian kita tambahkan satu kolom silhouette average.append, ini dari hasil perhitungan silhouette average-nya yang di sini. Kemudian kita print, nanti ada jumlah cluster dan average silhouette coefficient. Nah, untuk memudahkannya kita gunakan plotnya. Nanti plotnya itu range clusternya dan juga nilai rata-rata silhouette-nya untuk setiap cluster K-nya. Judul plotnya itu adalah silhouette coefficient for different K. Ini boleh dimodif masing-masing. Kemudian banyaknya cluster dan juga nilai rata-rata silhouette-nya. Kemudian X-tick-nya itu range n cluster. Kemudian kita gunakan plot grid dan plot show. Nah, nanti akan muncul. Kita coba run. Akan muncul seperti ini. Jadi nanti akan ada keterangan juga gitu ya selain plotnya.
Klaster 2 nilai siluet koefisiennya 0,367 sampai dengan klaster 9 yaitu nilai koefisien siluetnya 0,439. Dilihat dari sini, lihat mana yang paling maksimumnya gitu ya. Ternyata paling yang maksimumnya ada di 0,533 atau ini juga terlihat di dalam plotnya. Kita lihat titik puncaknya ada di mana gitu ya, atau nilai titik yang paling maksimumnya ada di mana. Seperti yang terlihat di sini, titik maksimumnya ada di K5. Jadi kalau koefisien siluet itu yang dilihatnya adalah yang paling tinggi nilainya. Semakin tinggi nilai koefisien siluet itu semakin baik dalam pengelompokannya. Nah, kemudian cara yang kedua dalam penentuan keoptimalnya, selain kita gunakan koefisien siluet, kita juga bisa gunakan yang namanya indeks Kalinski-Harabatz. Nah, di sini sama saja seperti koefisien siluet tadi, kita akan bentuk plotnya berdasarkan banyaknya K-nya masing-masing. Nah, kita membutuhkan function Kalinski underscore Harabatz underscore score-nya. Kalau tadi kan koefisien siluetnya, sekarang yang akan kita hitung adalah indeks Kalinski Harabatz-nya. Sama seperti tadi ya, tergantung di sini jaraknya menggunakan jarak apa. Kalau Manhattan ya diganti, kemudian metode linkage-nya apa. Sama seperti tadi, kemudian kitaran. Tuh ya, di sini ada perhitungannya. Seperti ini. Nah, kemudian akan kita peroleh sama seperti tadi di sini. Klaster 2 indeks CH-nya adalah 86,795 sampai dengan klasternya ada 9 itu nilainya 253. Nah, ternyata terlihat semakin banyak klasternya itu semakin tinggi nilai indeks Kalinski-Harabatz-nya atau indeks CH-nya, tetapi terlalu banyak gitu ya kelompok yang akan terbentuknya, sehingga di sini bisa dilihat misalnya di jumlah klasternya 5 dia sudah mencapai indeks Kalinski yang terbesar, di mana dari ke klaster 6-nya dia turun, klaster 7 turun, walaupun di 8 dan 9 dia naik lagi dan dia lebih besar dari K-nya 5, tetapi dengan pertimbangan kalau 8 klaster dan 9 klaster itu justru kurang baik gitu ya, karena pengelompokannya itu terlalu melebar gitulah, sementara kita butuh pengelompokan customer yang lebih spesifik gitu supaya nanti akan membantu dalam segmentasi pasarnya atau segmentasi pengunjung mall yang tadi datanya kita olah. Sehingga di sini kita putuskan bahwa misalnya berdasarkan koefisien siluet juga dia yang paling optimalnya adalah 5. Kemudian berdasarkan indeks Kalinski juga dia yang paling optimalnya adalah 5, maka baru lakukan klasterisasi akhir gitu ya. Kita putuskan dari dendrogram ini, kita akan bentuk 5 klaster gitu ya. Ini akan kita cut off di K-nya itu 5. Maka bisa dilihat gitu ya, cut off-nya itu dia berhentinya di sini. Ini klaster 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita lakukan lagi aglomeratifnya, clustering, untuk nanti bisa kita simpan hasil pengelompokan dari setiap objeknya dari 200 pengunjung mall yang tadi menggunakan aglomeratif. Jadi kita gunakan function aglomeratif dengan K optimal, kemudian mainkan cluster yang optimalnya tadi 5, jarak yang digunakannya adalah jarak Euclidean, kemudian metode linkage-nya kita gunakan word. Nanti dot fit dari fiturnya tadi namanya adalah X. Kemudian kita coba panggil cluster labelnya, itu ya hasil pengklasterannya dari 200
pelanggan tadi atau pengunjung mall tadi. Nah, ini adalah hasilnya pengelompokannya. Jadi pengunjung pertama itu dia masuk klaster ke-5. Ingat ya, kalau di dalam Python itu dimulainya dari 0. Jadi kalau muncul 0 di sini dia masuk klaster 1. Nah, sekarang pengunjung yang pertama dia masuk klaster 5 dengan indeksnya adalah 4. Pengunjung kedua itu dia masuk ke klaster 3, klaster 4 maksudnya dengan indeksnya adalah 3. Kemudian pengunjung yang ketiga dia masuk ke klaster 5 dengan indeksnya adalah 4. Nah, untuk memudahkan misalnya ingin menginterpretasikan karakteristik dari setiap klasternya, maka kita bisa visualisasikan. Jadi data yang tadi, X itu kan tadi sudah dituliskan bahwa dia adalah fiturnya 3 dari kolom keempat dan kelima atau indeksnya adalah 3 sampai dengan terakhir. Kita panggil .values-nya. Kemudian kita akan coba gambarkan atau visualisasikan hasil pengelompokannya. Yang di sini for i in range. Ini banyaknya cluster tadi ya. Cluster dot n underscore cluster. Itu ya, nama clusternya itu yang dituliskan di sini. Gitu ya. Ini nama cluster, kemudian functionnya, banyaknya clusternya itu tadi ini, gitu ya, ada 5, n underscore clusters, dipanggil, jadi i-nya dalam range n cluster, kemudian kita buat scatter plotnya. Yang ini untuk cluster pertama dan seterusnya. Itu ya, S-nya 40, labelnya ada cluster plus STRI. Nah, nanti akan kita tuliskan judulnya adalah cluster, X labelnya adalah annual income, fitur yang pertama yang menjadi sumbu X, kemudian fitur yang kedua yang menjadi sumbu Y, yaitu spending score. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini untuk membaca karakteristiknya? Gitu ya. Kita coba perhatikan yang berwarna ungu di sini. Saya baca dulu sebentar. Nah, ini coba kita perhatikan yang berwarna ungu ini. Kita lihat pendapatan tahunannya dia berada dalam interval kita baca 20 sampai 40 atau bisa kita sebut sebagai rendah gitu ya. Kemudian spending score-nya juga sama, dia rendah. Kemudian lihat lagi dulu yang diagonal ini ya. Yang berwarna orange ini. Di sini annual income-nya dia 60 sampai 80, misalnya kita sebut sedang. Gitu ya. Kemudian spending score-nya juga sedang. Kemudian yang berwarna hijau. Dia annual income-nya tinggi misalnya. Kemudian spending score-nya juga dia tinggi. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan dari klasterisasi ini yang bisa dijadikan sebagai strategi dari marketingnya atau perusahaannya adalah yang bisa kita manfaatkan adalah ini. Yang pertama ya, klaster yang berwarna biru itu, yaitu klaster 1. Apa yang bisa kita manfaatkan di sini? Pertanyaannya adalah dia annual income-nya tinggi, gitu ya. Tapi ternyata dia spending score-nya rendah, gitu ya. Spending score-nya rendah gitu di mall tersebut. Maka bisa kita tanyakan apa yang menyebabkan orang-orang yang berpendapatan tinggi ini tidak banyak berbelanja di mall tersebut, gitu ya. Sehingga si pihak marketing harus mengevaluasi di sini. Apa yang bisa membuat orang-orang ini tertarik untuk banyak berbelanja di mall tersebut? Karena dia kan punya uang yang banyak gitu ya, tetapi kenapa dia belanjanya sedikit gitu ya? Apakah misalnya brand-brand barangnya itu tidak merupakan selera kelompok ini atau bagaimana gitu ya? Atau
Misalnya ternyata kelompok-kelompok ini ke mall itu hanya lebih banyak untuk makan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi perhatian laginya adalah yang warna merah ini. Gitu ya. Yang warna merah ini sebenarnya bukan masalah kita. Kenapa? Dia pendapatannya sedikit gitu ya, tetapi spending score-nya tinggi. Dan ini ya sudah tidak masalah gitu ya, bukan masalah bagi mall atau bukan masalah bagi pihak marketing. Justru kita bersyukur gitu ya, walaupun dia pendapatannya rendah, ternyata dia belanjanya sangat tinggi. Nah, dari dua karakteristik kelompok yang ini bisa kita pertanyakan gitu ya, kenapa yang pendapatannya tinggi itu belanjanya sedikit, sementara yang pendapatannya rendah itu belanjanya tinggi. Apakah misalnya barang-barang brandnya itu lebih menarik perhatian orang-orang yang berpendapatan rendah gitu ya, dibandingkan dengan yang berpendapatan tinggi. Nah, inilah yang bisa kita jadikan rekomendasi ke pihak marketingnya gitu ya. Dua kelompok ini yang perlu diperhatikan. Kenapa yang ini misalnya tidak menjadi perhatian besar kita? Karena ini setara gitu ya. Semakin tinggi annual income-nya, dia membentuk tren linear kan ya. Semakin tinggi juga spending score-nya. Tetapi ini yang masih bisa kita coba untuk tingkatkan gitu ya, supaya pendapatannya akan meningkat. Gitu ya. Jadi dalam merepresentasikan hasil pengelompokan itu bukan hanya menyebutkan rata-rata pendapatan tahunannya misalnya berapa untuk klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga, klaster keempat. Kemudian rata-rata spending score untuk klaster 1, 2, 3, 4-nya seperti apa. Tidak berhenti di situ, tapi harus dieksplor gitu ya. Apa yang bisa dimanfaatkan, apa yang bisa kita rekomendasikan kepada perusahaan atau kepada pihak marketing dari hasil pengelompokan pengunjung mall-nya atau bisa kita sebut sebagai pelanggannya atau customer. Nah, itu yang menjadi catatan utama ya. Jadi bukan hanya berhenti dilihat rata-rata fitur masing-masingnya itu seperti apa, tetapi harus diekspor. Makanya memang akan lebih mudah kalau hasil pengelompokan atau clustering itu dibuat dalam sebuah visualisasi. Nah, itu kemudian misalnya hasil pengelompokannya itu ingin kita kalau dari plot kan kita tidak tahu gitu ya objek yang pertama atau pengamatan pertama itu dia masuk ke klaster mana, maka kita bisa simpan dalam format Excel gitu ya, seperti ini. Kemudian nama sheet-nya apa. Jadi datanya itu kita tambahkan dulu satu kolom, data aslinya kan tadi belum ada hasil klasternya. Hasil klasternya itu adalah cluster.label, kemudian kita bentuk dalam Excel gitu ya, pakai data to Excel. Nah, nanti akan muncul di directory tempat kita bekerja. Nama filenya apa? Di sini nama filenya adalah agglomerative underscore clustering. Kemudian sheet-nya apa? Nama sheet-nya adalah agglomerative, indeksnya adalah false. Nah, untuk melihatnya bisa dilihat di sini. Ini yang tadi kita simpan. Jadi ada beberapa file yang tadi kita coba simpan ya. Ini adalah hasil clusteringnya. Kemudian ini adalah dendrogram yang single. Yang ini yang average, centroid, complete. Kemudian word. Kalau misalnya kita coba buka misalnya. Oke, ini harus dibukanya di Excel-nya ya. Kalau dendrogram, coba. Nah, ini. Ini ya untuk yang single tadi. Kemudian yang average. Ini. Kemudian yang centroid misalnya. Ya, kemudian yang complete. Kalau ingin dikopikan ke Word atau sesuai dengan kebutuhan, kemudian yang Word. Gitu ya, yang Excel-nya nanti masing-masing bisa coba langsung dibuka di Excel-nya.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pengelompokan atau clustering menggunakan hierarchical clustering, yaitu menggunakan agglomerative hierarchical clustering. Semoga bisa dipahami ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya atau di praktikum selanjutnya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.